Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, pertolongan dan segala hal yang kita butuhkan. Itu merupakan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan agar kiranya kita melakukan ketaatan dari kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya, sehingga kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah senantiasa kita bersalat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada umat, yang telah membimbing dan membina umat agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, agar beribadah sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan anugerah yang sangat luar biasa. Kita hidup di tengah orang-orang yang melalaikan agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita hidup di akhir zaman. Sudah pasti banyak fitnah, banyak cobaan yang kita hadapi, dan kita senantiasa saling menasihati dalam kebaikan dan dalam menetapi kebenaran. Dan pada akhirnya kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bertakwa dan beristiqamah, kemudian juga menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai Rasulullah dengan cinta yang sebenarnya atau cinta yang sejati. Baiklah hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat, semoga Allah merahmati kita semuanya. Nah, pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita tentang tauhid. Sekarang kita masuk dengan tauhid yang ketiga, yaitu tauhid al-asma was sifat. Nah, tauhid al-asma was sifat ini merupakan ilmu yang sangat agung. Kenapa kita katakan demikian? Karena sekarang kita sedang membahas nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tidak ada yang lebih agung daripada tauhid al-asma was sifat ini, karena kita sedang membahas tentang Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rabbul Alamin, ya, Tuhan kita semuanya yang menciptakan alam semesta ini. Nah, pada intinya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita membahas tentang tauhid al-asma wa sifat ini, kita dapat mengetahui dengan sebenar-benarnya. Ya, kita dapat memahami dengan sebenar-benarnya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang sebenarnya, dan kita membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada orang yang mengatakan, ya, mengenal Allah cukup dengan misalnya bermimpi atau berkhayal misalnya, maka itu perkataan orang-orang yang bermimpi, yang berkhayal. Kenapa? Karena ilmu itu harus dipelajari. Rasulullah bersabda dalam hadis beliau, al-ilmu bitta'allum, ilmu itu harus dipelajari. Wal hilmu bittahallum, dan sifat kesabaran itu harus dilatih. Ya, kita harus berlatih, bersabar. Jadi sifat-sifat karakter yang baik itu harus dilatih. Nah, juga apabila kita ingin beriman kepada Allah dengan sebenar-benar keimanan, maka pelajarilah tentang
tentang Allah Subhanahu wa taala. Baik di dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah ini berkaitan dengan pengesaan hamba terhadap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara perbuatan Allah adalah al-khalqu, mencipta. Kemudian al-ihya, menghidupkan. Ya. Kemudian mematikan, kemudian mengatur alam semesta. Itulah tauhid ar-rububiyah. Jadi seorang muslim, seorang muslimah, dia harus meyakini dalam hatinya. Ya. Harus dia ungkapkan dengan lisannya. Harus dia aplikasikan dengan anggota badannya. Bahwa dia benar-benar mengakui tentang kerububihan Allah Subhanahu wa taala. Ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melakukan pengaturan terhadap alam semesta ini, itu memang sifat yang Allah miliki, sehingga kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali-kali kita tidak boleh meyakini ada yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala, ada yang memberikan rizki selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita misalnya kita bekerja misalnya, mencari nafkah misalnya, kita ini hanya kita hanya perantara untuk menyampaikan kepada orang-orang yang kita tanggung, kepada anak dan istri kita. Ya. Sejatinya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah tidak memberikan kesehatan bagi kita, bisa kita bekerja? Nggak bisa. Jika Allah Subhanahu wa taala hilangkan akal kita, bisa kita duduk di sini? Nggak bisa. Jadi kita harus ingat selalu bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan lupa sana. Hadirin wal hadirat. Kemudian tauhid al-uluhiyah, kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ya, dalam segala ibadah yang kita lakukan. Jadi kita harus betul-betul mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Segala ibadah yang kita lakukan harus murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, ya, ikhlas itu adalah memurnikan segala bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang tauhid al-asma was sifat. Ya, ini berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu membahas ini? Ya kan? Karena kita sebutkan di awal tadi bahwasanya kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin seseorang mengenal sesuatu, dia akan semakin mencintainya. Kita berharap kepada Allah, setelah kita mempelajari, kita bertambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tauhid al-asma wa sifat itu maksudnya adalah itsbatu ma asbatahu Allahu li nafsihi au asbatahu lahu rasuluhu min sifatil kamal. Yang dimaksud tauhid al-asma wa sifat itu adalah kita menetapkan segala sesuatu yang Allah tetapkan untuk dirinya, atau apa saja yang ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sifat-sifat kesempurnaan. Ya, dari sifat-sifat kesempurnaan. Wa nafyun ma nafahullahu an nafsihi, dan kita menafikan segala hal yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari dirinya, atau yang Rasulullah nafikan atau Rasulullah tiadakan, ya, dari sifat-sifat kekurangan. Ya, jadi dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan qawaid atau kaidah yang sangat luar biasa dalam surah Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan laisa itu tidak ada, kamitslihi yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala suatu apapun. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Dijelaskan di sini bahwasanya tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun makhluknya. Ya, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah disebutkan di sini menetapkan tentang nama dan sifat Allah, ya. As-Sami, yang Maha mendengar.
Al-Basir yang maha melihat. Jadi pendengaran Allah Subhanahu wa taala itu pendengaran yang sangat yang sempurna, yang maha sempurna. Al-Basir, Allah maha melihat dengan penglihatan yang maha sempurna, beda dengan makhluk. Kita juga mendengar, ya. Mendengar kita, tapi pendengar kita terbatas. Ya. Hanya suara-suara yang batas tertentu kita bisa dengar. Di bawah dari batas dari kita bisa mendengar itu tidak bisa dengar. Atau yang terlalu kuat kita tidak mampu untuk mendengarnya. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama juga Allah di sini sebutkan Allah Maha melihat. Ya kan? Tapi penglihatan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan penglihatan makhluk. Itu harus kita fahami bahwasanya penglihatan dan pendengaran Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna. Jadi hadirin dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ada kelompok-kelompok atau golongan-golongan yang mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan. Ya. Melakukan penyimpangan. Di antara ada Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah. Itu mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan sehingga para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, mereka karena dilihat para orang-orang yang memiliki penyimpangan seperti Mu'tazilah dan Asy'ari, ya, masih mungkin kita tidak asing bagi kita. Abul Hasan Al-Asy'ari itu memiliki 3 fase. Fase di mana beliau melewati itu semua butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah fase di mana beliau mengikuti aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah ini adalah aliran yang mengunggulkan akalnya dibandingkan dengan nas-nas syar'i. Ya. Kemudian setelah itu baru beliau pindah ke Al-Kullabiyah. Kullabiyah ini adalah menetapkan 7 sifat, ya, nanti akan dijelaskan. Dan baru berikut beliau mengikuti akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, yaitu akidah Al-Imam Ahmad rahimallahu taala. Nah, sehingga hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang permasalahan tentang asma wa sifat sampai sekarang itu belum kelar. Karena banyak duat itu para yang dikatakan itu dai yang mereka sengaja memang untuk melestarikan pemikiran-pemikiran Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Yaitu banyak mereka melakukan penyebaran subuhat-subuhat. Ya, kita sebagai seorang penuntut ilmu, sebaiknya kita jangan memperdalam atau mengikuti hal-hal seperti itu. Kita cukup mendengarkan kajian-kajian para asatidzah yang kita sudah kenal mereka akidahnya sudah benar. Jadi jangan kita menyimpang ke ustadz-ustadz yang memang mereka dikenal menyimpang atau penyebar subuhat. Karena itu akan berbahaya. Jangan kita beralasan nanti ya begini begitu, kita alasan untuk perbandingan kita ini siapa? Sedangkan para ulama terdahulu mereka ketika ada seorang yang membacakan ayat Al-Qur'an ini jelas ini orang ini sudah menyimpang. Ya. Saya ingin membacakan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi imam ini tahu bahwasanya yang dibacakan ini pasti akan disalahpahami olehnya, sehingga akhirnya si imam atau ahli hadis ini akhirnya dia terpengaruh dengan pemikirannya. Akhirnya dia berkatakan, saya tidak ingin mendengar dari Anda. Saya ingin bacakan sebuah ayat Quran. Hadis kan beliau tidak mau mendengarnya. Sekarang ditawarkan, saya ingin bacakan sebuah ayat dari Al-Quranul Karim. Akhirnya dikatakan, saya tidak ingin mendengar dari Anda. Akhirnya ditinggalkan. Dan kita hari ini sekarang banyak orang yang merasa lebih sudah faqih dalam masalah agama, sehingga semua media-media itu diikuti, didengarkan ustadz ini. Akhirnya dia sendiri yang bingung. Kenapa itu bisa terjadi? Terlalu percaya diri terhadap kemampuan atau keilmuannya yang dimilikinya. Nah, itu hati-hati bagi kita semuanya. Jadi kita percaya diri terhadap diri kita sendiri, kita merasa sudah kelas ulama misalnya, sehingga kita semua orang-orang yang memiliki sebuah kita dengarkan supaya kita nanti bisa membantu. Kita ini siapa? Kita ini para penuntut ilmu yang masih pemula kita semuanya. Jadi kita harus
menetapkan diri kita agar supaya kita mendengarkan kajian-kajian yang memang sudah jelas. Ustaz-ustaz tersebut memang sudah dikenal manhajnya bagaimana memahami agama Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu agama Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga hadirin mereka menulis kitab-kitab kitab-kitab untuk membantah. Jadi bantahan-bantahan itu biasa dilakukan juga oleh para ulama. Tujuannya supaya apa, Pak? Kenapa ada bantahan? Terhadap pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Kenapa? Tujuannya apa? Apa, Pak? Apakah kebencian para ulama tersebut kepada mereka? Atau untuk apa? Untuk apa? Untuk menjaga supaya kaum muslimin tidak terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran sesat mereka. Maka dibuatlah seperti Imam Ahmad bin Hanbal, beliau membuat buku bantahan Ar-Raddu ala Al-Jahmiyah. Juga anak beliau Abdullah bin Ahmad, beliau juga menulis kitab As-Sunnah. Dan banyak para ulama seperti Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Utsman bin Sa'id, juga beliau para mereka semua menulis kitab tentang bantahan orang-orang yang menyimpang terkait tentang al-asma wa sifat, tentang tauhid al-asma wa sifat. Berkaitan dengan memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka memahami dengan pemahaman yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermain itu akal. Ketika mereka mendengar Allah Subhanahu wa taala atau membaca firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan nama-nama atau sifat-sifat Allah, mereka mulai mentasbih, mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Ketika dikatakan Allah memiliki tangan, mereka mengatakan yang dimaksud bukan tangan, adalah Allah menguasai. Ketika Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bahwasanya Allah bersemayam di atas ars. Kita tahu ars itu adalah atapnya alam semesta ini. Bahkan di atas, di bawah ars Allah ini adalah surga Firdaus. Kita pernah mendengar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan dalam sebuah hadis, fa idza sa'altumul jannah fas'alul firdaus. Apabila kalian minta surga, maka mintalah surga Firdaus. Fa inna a'laha arsur rahman. Sesungguhnya surga Firdaus itu, Bapak Ibu sekalian, adalah singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Al-A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Allah Maha Tinggi, berarti tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sekilas tentang beberapa pemikiran-pemikiran yang mereka kelompok-kelompok yang mereka menyimpang dari pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, namun yang disayangkan sekali mereka mengatakan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sedangkan Ahlus Sunnah itu adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pemahaman juga seperti itu. Kenapa kita berkaitan dengan agama ini? Wabil khusus adalah tentang al-asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita merujuk kepada pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Kenapa kita mesti merujuk kepada Rasulullah dan para sahabat? Kenapa? Karena di zaman mereka itu Rasulullah menjelaskan tentang Al-Quran dan Sunnah. Kita tahu bahwa Al-Quran dan hadis itu adalah firman wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Quran itu jelas, lafaznya dan makna itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Rasulullah. Sedangkan hadis, baik itu hadis qauli, hadis-hadis berkaitan dengan perkataan-perkataan Rasulullah, atau hadis al-fi'li, adalah hadis-hadis berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Rasulullah, atau sifat yang dijelaskan tentang Rasulullah, atau ketetapan yang ditetapkan oleh Rasulullah. Itu kan hadis-hadis ini ternyata itu adalah wahyu. Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam surah An-Najm ayat 3 sampai 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah dia berkata sesuai dengan hawa nafsunya, artinya tanpa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya itu adalah diwahyukan kepada Rasulullah
Jadi wahyu itu Rasulullah itu berbicara berkaitan dengan syariat, ya, atau melakukan sebuah amalan ibadah, itu semuanya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul itu adalah utusan Allah dan beliau hanya menyampaikan apa yang dipesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau itu tidak membuat-buat dalam perkara agama. Apalagi ini berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau tidak akan mungkin memberitakan, informasikan kepada kita sesuatu yang Allah tidak pernah wahyukan kepada beliau. Ya. Kenapa para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika mendengar Rasulullah menjelaskan tentang sebuah ayat yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah, mereka itu tidak banyak bertanya. Tidak banyak bertanya. Karena sama hal yang disampaikan oleh Al-Imam Anas bin Malik. Ketika ada sahabat atau murid beliau bertanya kepada Anas bin Malik rahimallahu taala bertanya tentang istiwa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih, ya kan? Beristiwa di atas arsy. Kemudian ditanya, apa itu yang maksud istiwa? Istiwa itu artinya duduk. Duduk ini kan sudah jelas kan duduk. Namun Bapak Ibu sekalian, duduknya Allah tuh beda dengan duduknya makhluk. Itu harus kita pahami. Beda dengan duduknya makhluk. Jangan kita samakan Allah itu bagaimana. Jangan kita bayangkan duduk Allah seperti duduk kita. Itu bisa sesat kita nanti. Makanya duduk itu sudah jelas maknanya. Ya, al-istiwa ma'lum. Ya, istiwa itu maknanya sudah jelas. Wal kaifiyah, wal kaif majhul. Dan tata caranya Allah itu bersemayam atau duduk itu suatu perkara yang tidak diketahui. Siapa di antara manusia yang pernah melihat Allah duduk di atas arsy? Tidak ada. Nabi Adam misalnya, Nabi Adam itu hanya diajak bicara. Nabi Musa juga demikian. Iblis juga demikian. Tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hadirin, kita mengenal nama-nama dan sifat Allah, apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ataupun Rasulullah sebutkan dalam hadis beliau. Maka jika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dan Rasulullah menyebutkan dalam hadis, ya kita sudah yakin bahwasanya itu nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harus yakin itu adalah memang hak, itu adalah benar. Adapun jika kita bertanya bagaimana sifat Allah ini, bagaimana sifat Allah yang itu tidak boleh kita bertanya. Kenapa? Kita bisa menyimpang sebagaimana penyimpangan orang-orang Mu'tazilah dan semisal dengan mereka. Yang mereka mencoba untuk menelisik atau mencoba untuk ingin lebih jauh, mengetahui lebih jauh tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'an dalam hadis. Ya, itu bisa jadi dilakukan oleh mereka, dan itu menyebabkan mereka menyimpang dari tauhid, ya, yaitu mengesahkan Allah atau menetapkan Allah Subhanahu wa taala, ya, berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai seorang muslim dan muslimah, kita wajib menghormati atau memuliakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan milik Allah lah nama-nama yang terbaik, nama-nama yang baik. Fad'uuhu biha. Maka berdoalah kalian dengan menyebutkan nama-nama Allah tersebut. Maksudnya apa? Ketika kita ingin berdoa supaya Allah mengampunkan dosa kita, apa kita sebutkan? Ya, Al-Ghafur. Ighfirli, ya, wahai Allah yang Maha memberikan ampunan, maka ampunilah dosaku. Kita ingin mendapatkan rizki yang mubarak, yang diberkahi, kita mengucapkan ya Razzaq, urzuqni. Wahai Allah yang Maha memberikan rizki, berilah saya rizki. Berikanlah saya rizki. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa dengan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya Allah lah yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Nah, di dalam ayat ini Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Dalam surat Thaha ayat 8 juga Allah menyebutkan Allah ini adalah nama
yang merupakan pusat dari nama-nama yang ada. Jadi semua nama Ar-Rahman itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghafur, Ar-Razik, Ar-Razzaq, ya, Ar-Razzaq, Al-Mu'min dan Al-Muhaimin dan seterusnya, itu merupakan nama-nama yang semua itu kembali kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa dikatakan husna? Husna ini berasal dari kata hasan atau hasan. Ya. Yaitu nama Allah Subhanahu wa taala ini telah sampai kepada batas yang paling baik. Artinya apa? Tidak ada yang lebih baik daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap nama Allah itu mengandung sifat. Jadi Allah As-Sami, berarti Allah memiliki sifat mendengar. Allah Maha mendengar, berarti Allah mempunyai sifat mendengar. Ya, Al-Basir, Allah Maha melihat, berarti Allah punya sifat melihat. Ada sebagian orang mengatakan Al-Hasan itu apa? As-Sami itu mendengar. Apakah sebab Allah? Saya tidak tahu. Nah, inilah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Kenapa bisa dilakukan? Karena tidak belajar bagaimana para ulama salaf terdahulu, ashabul hadis, mereka memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, setiap nama Allah Subhanahu wa taala mengandung sifat, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Ya, kita sebutkan di dalam Al-Qur'an itu ada berapa nama? 99 dalam hadis juga. Ternyata lebih dari itu. Nah, nama Allah yang 99 ini Bapak Ibu sekalian, semuanya itu mengandung sifat di dalamnya. Ya, lain dengan kita. Nama kita misalnya Muhammad. Ada yang namanya Muhammad di sini? Ada? Ada yang namanya dan Muhammad ada misalnya. Ya, Muhammad. Ya. Terkadang ada Muhammad yang di luar sana, bukan Bapak ya. Yang di luar sana ada namanya Muhammad, tapi dia tidak terpuji, ada enggak? Muhammad tapi dia tidak terpuji perbuatannya. Dia bisa begini, begitu dan seterusnya. Ada yang Muhammad sesuai dengan Nabi Muhammad, saya Bapak kita yang hadir di sini misalnya. Artinya apa? Terpuji itu akhlaknya karena mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Yang di luar sana bisa ada Muhammad tapi dia keluar masuk penjara. Kenapa? Karena nama kita nih Bapak Ibu sekalian itu tidak nempel otomatis. Nama kita Muhammad, nama kita Ahmad misalnya, nama kita Mahmud misalnya, nama kita Hasan, tapi itu nama itu tidak menggambarkan otomatis, menggambarkan karakter kita. Itu enggak ada. Ya kan? Tidak ada. Ada. Adzan apa hujan? Oh, adzan. Nah, insyaallah kita akhiri dan kita lanjutkan insyaallah ba'da salat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.